Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa kabar? Selamat pagi saya ucapkan di hari ini, hari Rabu. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian. Tentunya saudara, kita percaya kita semua ingin diberkati, kita ingin sukses, kita ingin berhasil. Namun sayang sekali banyak juga di antara kita mungkin hari ini juga sedang mengalami sebuah kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin melanjutkan bagian yang kedua, bagaimana kita mengatasi kegagalan. Saya rindu melalui program Renungan Harian ini, saudara, kita akan tetap optimis sekalipun kita gagal. Sebab kita percaya, Bapak Ibu kemarin sudah kita belajar bahwa mengatasi sebuah kegagalan, lihatlah kegagalan sebagai tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tangan Tuhan sedang merenda kita. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik kegagalan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan pelajari bagian yang kedua, bagaimana kita
mengatasi sebuah kegagalan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersuka cita, di mana kami percaya hari ini kami semua akan diberkati Tuhan sebelum kami melakukan segala kegiatan rutinitas kami. Mungkin di antara kami hari ini sedang mengalami kegagalan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat kembali, Tuhan sanggup memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, satu ayat yang sangat bagus, bagaimana kita sedang mengatasi sebuah kegagalan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan dalam hidup saudara, tapi jangan sampai kegagalan itu membuat stres dalam hidupmu. Karena sudah kasih Tuhan, stres ini penyebab stres yang luar biasa, yaitu kegagalan saudara. Kalau stres dibiarkan itu akan jadi larinya ke depresi. Kalau sudah depresi akhirnya kita lari ke psikiater saudara. Kalau tidak bisa diobati maka otomatis kita akan kehilangan segala-galanya. Artinya kita akan menjadi orang gila. Saya berharap janganlah kegagalan ini membuat engkau depresi. Lalu bagaimana kita mengatasi kegagalan? Yang kedua saudara, belajarlah sesuatu hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan. Banyak orang tidak mau belajar dari kegagalan. Kenapa saya gagal bercinta? Kenapa saya gagal dalam usaha? Kenapa saya gagal dalam rumah tangga? Kenapa saya gagal di dalam pekerjaan? Kenapa saya gagal? Saudara, bagian yang kedua, coba kita belajar. Belajar semua hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan. Itu enggak salah saudara. Kegagalan hanyalah sebuah proses, dia error saudara. Itu sebabnya jangan berdalih atau mencari pembenaran diri atau bahkan mengambing hitamkan orang lain pada saat kita mengalami kegagalan. Seringkali saudara, rumah tangga hancur dicari kambing hitam. Usaha habis, salahkan orang lain. Kita berhenti bekerja, salahkan orang lain. Seringkali tanpa kita sadari saudara, kita seringkali mencari pembenaran diri sendiri. Padahal saudara, kalau kita mau jujur, bagaimana kita mengatasi sebuah kegagalan, belajar introspeksi diri. Belajar dari kegagalan, jangan mengulang kembali saudara. Jangan mengulang kembali. Kenapa saya gagal? Ada sesuatu yang harus kita bereskan. Saudara yang kasih Tuhan, memang orang lain tidak tahu. Suami istri tidak tahu, atasan kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu engkau. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mau belajar semua hal-hal yang dapat kita pelajari kegagalan, disitulah kita bisa memperbaiki diri dari kegagalan itu. Tidak salahnya saudara, kita mau belajar. Saya masih teringat kisah anak bungsu. Ketika anak bungsu ini meninggalkan bapaknya, bapaknya masih sehat, minta hak waris. Sebenarnya hati bapak hancur. Kenapa anak bungsu bisa lari sedemikian? Tapi bapak ini penuh kasih. Dia izinkan anak itu lepas dari bapaknya. Tabur tuai berlaku sudah. Dia pikir bebas dari orang tua aman. Ternyata tidak. Anak bungsu ini mengalami kegagalan. Sampai dia makan saudara, makan ampas babi. Makanan babi. Jijik sudah. Kalau bapak ibu ke ternak babi, lihat babi makan. Aduh jijik saudara. Itu yang dimakan oleh anak bungsu. Ketika itu diizinkan Tuhan terjadi, dia ingat akan bapaknya.
Di rumah Bapakku banyak begitu makanan, sedangkan aku makan hari ini. Lalu dia memohon, dia minta maaf. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kembali bapaknya menerima. Saudara yang kasih Tuhan. Tidak salah ketika kita akui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui kegagalan kita, mungkin ada sesuatu yang kurang beres di dalam Tuhan, atau tidak ada keterbukaan dalam keluarga. Coba saudara belajar. Belajarlah diri dari kegagalan saudara. Dan setelah kita belajar, jangan mengulang kembali kegagalan itu. Ingat, kita hidup adalah untuk belajar. Belajar bukan hanya mencari ilmu, tapi kita juga belajar apa yang membuat kita gagal. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Satu pelajaran yang penting yang kami terima hari ini. Bagian kedua, bagaimana kami mengatasi kegagalan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami supaya kami belajar semua hal yang dapat kami pelajari dari kegagalan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu boleh mengingatkan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki kegagalan kami, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat sanggup mengangkat kami kembali. Terima kasih Bapa di surga. Segala keputusasaan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekecewaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kami. Roh Kudus akan membawa kami ke satu titik di mana kami menyadari dari kegagalan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa yang sakit Tuhan juga akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat melakukan segala kegiatan kita hari ini, dan tetap optimis saudara. Sekalipun kita gagal, Tuhan sanggup membetulkan kegagalan itu. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.